Oke. Kemudian kita masuk ke kapasitas dapar. Ini bukan kapasitas dapar, baru ke sistem daparnya. Jadi persamaan dapar itu mengikuti equation Henderson-Hasselbalch, di mana konsentrasi dari asam merupakan hasil perkalian dari Ka dikali konsentrasi asam per garamnya. K ini konstanta asam. Kalau di breakdown lagi sesuai dengan persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Jadi pH sama dengan pKa tambah log konsentrasi garam per asam. Nah, faktor yang mempengaruhi pH dari larutan dapar itu adalah adanya penambahan garam yang sifatnya netral. Jadi sistem dapar itu dia dapat berpengaruh ketika misalnya kita menambahkan secara terus-menerus garam yang sifatnya netral, dia bisa mengubah kekuatan ionik. Kemudian penambahan air juga akan mengencerkan sistem dapar. Dan air itu sendiri ketika di dalam larutan dapar, dia bisa berfungsi sebagai asam dan basa lemah. Jadi dia bisa mempengaruhi konsentrasi H+ dan OH-nya, dan juga temperatur. Jadi sistem dapar itu dia punya konstanta W. Hw ini merupakan suatu koefisiensi pH terhadap temperatur. Nah, oke. Kapasitas dapar tadi sudah dijelaskan. Jadi dia mengcounter perubahan pH dalam larutan ketika dilakukan penambahan strong acid, strong base, atau other agent. Jadi ketika ditambahkan basa kuat dan asam kuat atau agen lain yang bisa menyebabkan perubahan konsentrasi hidrogen atau perubahan pH, buffer ini dia akan mengcounternya atau menahannya. Kapasitas dapar, istilah lainnya ada buffer efisiensi, buffer index, dan buffer. Oke, nilai dari kapasitas dapar adalah perubahan buffer dibagi dengan perubahan pH, atau ini equation yang secara umumnya, di mana kapasitas dapar sama dengan 2,3 kali konsentrasi dikali konstanta asam dikali konsentrasi asam per konstanta asam ditambah konsentrasi asam dipangkatkan. Jadi kapasitas dapar itu pengertian secara kontekstualnya, dia bernilai 1, jadi kapasitas dapar itu akan bernilai 1 ketika dilakukan penambahan 1 gram ekuivalen strong base or acid. Jadi ketika ditambahkan 1 gram basa kuat atau asam kuat ke dalam 1 liter larutan dapar dan hanya menghasilkan 1 unit perubahan pH, maka nilai kapasitas daparnya adalah 1. Nah, kapasitas dapar sangat spesifik pH tertentu. Contohnya pH bar itu dipertahankan di 7,4. Nilai minimumnya di 8
Sorry, 6,9 sampai 7,8. Sebentar. Ada yang belum di-unmute. Boleh tolong di-mute dulu, Herlan. Oke. pH darah itu dipertahankan 7,4 dengan rentang 6,9 sampai 7,8 minimum maksimumnya. Nah, sistem daparnya ada di mana aja? Yang pertama di plasma. Di plasma itu dia mengandung asam karbonat dan bikarbonat, dan juga dia mengandung asam dan alkali garam sodium dari fosforik acid. Jadi sistem fosforik acid yang ini ya, garam-garam sodiumnya, itu dia ditemukan di plasma untuk sebagai sistem dapar. Kemudian plasma protein juga dia dapat berperan sebagai asam di dalam darah. Jadi dia dapat dikombinasikan dengan basa atau berfungsi sebagai dapar juga. Ketika misalnya ada basa yang masuk, bisa dinetralkan oleh si plasma protein ini. Kemudian di eritrosit atau sel darah merah, dia itu mengandung hemoksiglobin dan oksihemoglobin. Dan dia juga mengandung asid alkali potasium salt, fosforik acid. Jadi sama kayak yang ini ya. Nah, sistem dapar yang ini berfungsi atau berperan dalam mempertahankan pH darah. Ini hanya menunjukkan berapa sih sebenarnya konsentrasi karbonat yang ada di dalam darah. Ternyata konsentrasi asam karbonat dan garamnya itu perbandingannya 20:1 molar dalam darah kita untuk bisa mempertahankan pH ini dengan kapasitas dapar di dalam darah. Nah, kemudian di sistem biologi lain selain darah itu ada di lacrimal fluid atau kelenjar lakrimal. Kelenjar lakrimal juga pH-nya 7,4 dengan rentang 7 sampai 8. Nah, kenapa kita tahu di kelenjar lakrimal itu mengandung dapar? Jadi ketika si cairan lakrimal ini diencerkan oleh aqueous netral, dia itu tidak mengalami perubahan pH sampai perbandingan 1:15. Jadi 1 mili lacrimal fluid ditambahkan 15 mili aqueous netral itu tidak terjadi perubahan pH. Baru terjadi ketika proses pencairan itu terjadi dan tidak ada perubahan pH, maka ada peran dapar kan ya di situ. Ketika misalnya yang ditambahkan lebih dari 16, maka kapasitas daparnya sudah lewat, maka terjadi perubahan pH. Kemudian di urin juga ada sistem dapar, di mana pH urin itu rentangnya cukup lebar, antara 4,5 sampai 7,8. Pada saat pH 4,5 atau pH asam, ini menunjukkan bahwa ada proses ekskresi ion H+ dari ginjal. Dan ketika pH-nya di atas 7,4, maka proses ekskresi H+-nya ini ditahan oleh ginjal dalam rangka untuk menurunkan pH menjadi rentang normal. Ini sistem homeostatis ya. Jadi kalau misalnya H+-nya dirasa udah kebanyakan, nanti si ginjalnya secara otomatis akan menahan proses ekskresi H+-nya ini agar pH-nya kembali normal. Nah, kemudian di sistem sediaan farmasi atau di farmaseutikal,
Buffer ini banyak digunakan untuk larutan optalmik atau larutan sediaan tetes mata. Hal itu biasanya karena terkait dengan stabilitasnya ya, stabilitas sediaan dan juga pH mata yang sangat sensitif. Jadi kalau misalnya mata itu kan pH-nya 7,4 ya. Ketika kita misalnya meneteskan sediaan yang pH-nya 5 atau 4, nah itu mata biasanya langsung terasa sakit atau iritasi. Makanya sediaannya harus didapar untuk mempertahankan pH-nya tetap di 7,4. Kemudian terkait dengan stabilitas zat aktif. Ketika misalnya kita memiliki zat aktif yang rentang pH-nya itu sangat sempit stabilitasnya, misalnya kurang dari plus minus 1 ya. Misalnya pH larutannya 5, kemudian stabilitas zat aktifnya itu antara 4 sampai 6. Di bawah 4 atau di atas 6 itu mungkin kadarnya bisa turun atau ada impurity yang berbahaya yang meningkat. Nah itu mau nggak mau sediaannya perlu ditambahkan sistem dapar. Kemudian ada juga stability dari sediaannya. Kalau yang tadi kalau yang tadi stabilitas zat aktif, yang ini stabilitas sediaannya. Misalnya gel atau krim atau suspensi yang menggunakan sistem suspending agent atau gelling agent yang sensitif terhadap pH, misalnya karbomer. Karbomer itu sering digunakan untuk gelling agent dan dia itu harus di-adjust sampai pH tertentu menggunakan TEA, triethanol amin. Misalnya sampai pH cukup basa biasanya sekitar 8. Nah, ketika pH-nya di luar pH optimumnya itu, gelnya bisa menurun viskositasnya ataupun terjadi ketidakstabilan dari sistem gelnya. Bisa kelarutannya menurun, bisa viskositasnya menurun, atau bisa saja bahkan sampai terjadi proses pengendapan. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Kemudian kita masuk ke isotonis. Jadi, larutan isotonis yang didapar ya. Jadi selain untuk mempertahankan pH, biasanya dia juga karena memberikan ada proses ionisasi kan ya. Jadi dia juga berperan dalam tonisitas larutan. Nah, larutan sediaan farmasi yang diaplikasikan dengan cara parenteral atau dengan cara pengaplikasian yang langsung bersentuhan dengan mukosa, seperti misalnya di luka terbuka atau obat tetes mata, itu seringkali ada persyaratan tonisitas. Jadi dia harus isotonis atau memiliki tonisitas yang sama dengan cairan tubuh. Pengertian dari isotonis sendiri itu adalah memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Taunya dari mana? Taunya ketika cairan tersebut kontak dengan sel tubuh, ini contohnya eritrosit, tidak ada proses penggembungan atau proses konstruksi dari jaringan. Ini sediaannya ya ketika dia berkontak dengan mata, nasal tract ini tanpa koma ya, blood atau jaringan lain. Nah, ketika misalnya larutannya itu hipertonis atau dia memiliki konsentrasi yang sangat tinggi, dia akan menyebabkan proses kontraksi.
si sel darah merahnya bisa sering atau mengkerut. Kenapa? Karena solut pelarut yang ada di dalam sel darah merahnya ini bergerak keluar untuk membantu menurunkan konsentrasi yang ada di lingkungan sehingga bisa sama osmotic pressure-nya. Recall lagi bahwa proses osmotik itu proses perpindahan pelarut, jadi yang bergerak pelarut ya, dari konsentrasi yang tinggi, konsentrasi di sini maksudnya adalah konsentrasi pelarut ya, konsentrasi pelarut yang tinggi ke yang rendah melalui membran semi-permeable. Jadi ketika misalnya pada larutan hipertonis ini kan zat terlarutnya tinggi, zat pelarutnya berarti sedikit atau rendah. Maka pelarut yang di sini atau air akan bergerak keluar sehingga selnya mengkerut. Lain halnya dengan hipotonis. Kalau hipotonis berarti kan konsentrasi zat terlarutnya rendah, konsentrasi pelarutnya tinggi. Maka pelarut yang di luar sel ini dia akan bergerak masuk ke dalam sehingga selnya menggembung dan beresiko terjadi proses lisis atau pecahnya sel. Kalau isotonik ini karena osmotic pressure-nya sama, maka tidak ada proses pemindahan tapi seimbang ya. Jadi H2O yang masuk sama dengan H2O yang keluar. Begitu seterusnya sehingga bentuk dari sel darah merahnya itu tetap. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengkalkulasi tonisitas? Itu ada 3 metode. Yang pertama metode hemolitik atau metode pecahnya sel tadi ya. Jadi dengan cara disiapkan larutannya, kemudian larutannya tersebut diteteskan atau berkontak dengan sel darah merah, kemudian diamati perubahan appearance dari sel darah merahnya yang disuspensikan di solution. Jadi misalnya kalian mau menentukan larutan A. Larutan A itu isotonis, hipertonis, atau hipotonis. Kalian masukkan dalam bejana larutannya, kemudian setelah itu masukkan sel darah merah, kemudian diamati sel darah merahnya terjadi perubahan bentuk atau tidak. Kalau misalnya tidak terjadi perubahan bentuk, berarti dia isotonis, kalau hipertonis berarti sering, kalau misalnya hipotonis berarti dia lebih menggembung. Cara mengamatinya gimana? Kan kecil di bawah mikroskop. Jadi di sampling ya, di sampling di bawah mikroskop. Kemudian ada juga metode krioskopik. Jadi krioskopik itu, cryo itu artinya pembekuan ya. Jadi dengan melihat freezing point depression atau penurunan titik beku. Lambangnya delta TF. Nah, larutan isotonis itu diasosiasikan dengan larutan NaCl 0,9%. Jadi 0,9% larutan NaCl itu dianggap sebagai larutan isotonis. Nah, 0,9% NaCl ini memiliki delta TF 0,52 derajat. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian punya air, itu kan titik bekunya 0 derajat ya. Ketika kalian memiliki larutan 0,9% NaCl, maka titik bekunya akan menjadi minus 0,52. Jadi menurun. Nah, untuk tahu larutan kalian itu isotonis atau tidak, dibandingkan dengan delta TF NaCl ini. Misalnya, kalian punya larutan 1% gula, kemudian diukur titik bekunya, itu 0,52. Minus 0,52. Maka larutan 1% gula itu isotonis karena memiliki delta TF yang sama dengan 0,9% NaCl. Tapi kalau misalnya hasil titik bekunya itu minus 0,1,
kan 0,1 itu lebih kecil dibandingkan 0,52 ya. Berarti dia larutannya hipotonis. Nah, kalau larutannya hipotonis gimana? Berarti harus ditambahkan NaCl tambahan kan ya? Berapa banyak NaCl yang dibutuhkannya, tinggal dihitung. Nggak ada contohnya. Jadi misalnya, kita hitung di sini. Misal, ini delta ya ceritanya, delta TF NaCl itu kan 0,9%, 0,52. Delta TF NaCl 0,9% itu kan 0,52. Misalnya sediaan kalian memiliki delta TF hanya 0,1. Penurunan titik bekunya baru 0,1 nih, sedangkan untuk isotonis itu 0,52. Berarti larutan kalian masih hipotonis kan ya? Ketika masih hipotonis, untuk mencapai isotonis berarti kan harus ditambahkan NaCl. Ditambahkan NaCl-nya berapa persen? Itu kan pertanyaannya. Untuk menurunkan delta TF sebanyak 0,42. Tinggal dihitung 0,9% itu menghasilkan penurunan 0,52, maka berapa persen untuk memberikan penurunan sebanyak 0,42. Berarti tinggal 0,42 dibagi 0,52 kali 0,9%. Hasilnya adalah, ada yang bisa hitung? Ada yang sudah beres menghitung? Cek. Hasilnya 0,73% ya. Maka ketika misalnya larutannya hanya menghasilkan delta TF 0,1, kalian perlu tambahkan NaCl sebanyak 0,73% untuk mencapai larutan NaCl untuk mencapai dosage form atau sediaan yang isotonis. Ada yang mau ditanyakan dulu dari metode delta TF? Belum, Bu. Oke, cukup paham sampai sini? Kalau enggak, tolong ditanyakan ya. Maaf, Insya Allah paham, Bu. Oke, tadi ada yang maaf, siapa? Silakan. Untuk NaCl 0,9% itu sama kayak cairan infus nggak sih, Bu? Iya, sama. Jadi cairan infus kan dia isotonis. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Nanti ada tugasnya di belakang. Nah, selain metode delta TF, ada juga metode ekivalensi NaCl. Ini kurang lebih sama sih, seperti freezing point. Jadi ekivalensi NaCl itu tadi 0,9%. Kemudian ini kalau misalnya yang diketahuinya, kalau misalnya nilai delta TF atau ekivalensinya tidak diketahui, kita bisa ambil dari L-iso. Nilai L-iso itu dari sini. Jadi misalnya kalian punya apa ya? Terus tiba-tiba langsung. Ya apapun lah ya, misalnya zat aktifnya pilokarvin HCl. Terus kalian nggak tahu nilai delta TF-nya berapa, nggak tahu juga nilai ekivalensinya berapa. Kalian bisa hitung pakai metode L-iso. Pilokarvin HCl, HCl-nya itu nanti dia terdisosiasi menjadi H plus dan Cl minus, ya kan? H plus itu plusnya 1, Cl minus itu minusnya 1. Satu-satu itu kita namakan univalen.
Ketika univalen, maka nilai L isonya itu adalah 3,4. Nah, untuk mencari nilai delta TF-nya berarti tinggal 3,4 dikali konsentrasi si filokarbin HCl-nya. Atau kalian maunya dapatnya nilai E, berarti tinggal masukin 17 kali 3,4 kali bobot molekulnya. Oke. Ekivalensi NaCl bisa dibaca sendiri pengertiannya apa. Jadi ini merupakan jumlah NaCl yang ekivalen terhadap 1 gram bobot unit obat. Ekivalensi NaCl datanya ada di farmakope. Nilai delta TF juga ada di farmakope. Jadi ini contohnya mana ya? Ini ya. Ini kolom E. Jadi misalnya kafein 0,08 nilai ekivalensinya. Artinya 1 gram kafein sama dengan 0,08 gram NaCl. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau hitung isotonis atau tidak, berarti kafeinnya dikonversi dulu kan ya. Jadi 0,08 gram NaCl, terus misalnya ada komponen lain, dihitung, terus nanti tinggal dijumlahkan, sudah memenuhi syarat 0,9% NaCl atau belum. Dan yang terakhir adalah White-Vincent method. Kalau White-Vincent method itu dia melibatkan penambahan air ke dalam obat untuk membuat larutan isotonis. Misalnya, misalnya kalian punya larutan yang hipertonis untuk mencapai isotonis, kan nggak mungkin diambil ya zat aktifnya, toh udah terlarut. Jadi kita bisa lakukan pengenceran. Pengencerannya itu seberapa banyak, jadi volumenya sama dengan W-nya, atau bobot dari si zat yang memberikan tonisitas dikali ekivalensinya dikali 111,1. Nanti kalian coba kerjakan latihan soalnya. Ini ada di farmakope, kalau misalnya ada obat yang tidak ada di sini. Oke, kemudian ini ada cara penyiapan larutan dapar. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah pilih dulu pKa-nya mau yang mana. Jadi pilih dulu daparnya ya. Udah pilih daparnya, misalnya daparnya punya beberapa pKa, kita pilih pKa yang mendekati pH. Kemudian setelah pilih pKa-nya, kita hitung rasio garam dan basa lemahnya menggunakan Henderson-Hasselbalch. Jadi yang ini kalian pilih pH-nya, pH larutannya, kemudian kita pilih kita pilih komponen daparnya. Komponen daparnya sudah tersedia kan ya data Ka-nya, tinggal dihitung pKa-nya. Kemudian nanti kita dapat konsentrasi perbandingan antara garam per asamnya. Kemudian nanti setelah dapat perbandingan garam per asamnya, kita hitung kapasitas dapar yang kita butuhkan. Misalnya untuk oral, kalian mau mempertahankan pH-nya plus minus 0,5. Berarti kan kapasitas daparnya 0,5 ya. 0,5, nanti berarti kalian bisa masukkan di sini. 0,5, kemudian tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Konsentrasi asamnya nanti pakai perbandingan yang ini. Nanti coba kalian kerjakan soalnya. Harusnya mudah sih. Kemudian setelah menentukan kapasitas daparnya, nanti akan ketemu konsentrasi asamnya berapa, konsentrasi garamnya berapa. Nah, kemudian kalian lihat dengan jumlah atau konsentrasi sekian, itu bahannya tersedia atau tidak.
Jadi usahakan nggak usah beli baru gitu ya. Jadi lihat stok yang tersedia, kemudian kalian lihat juga kalau misalnya kalian akan membuat sediaan optalmik atau injeksi, si larutan daparnya itu bisa disterilkan atau tidak, stabilitasnya seperti apa, harganya, dan toksisitasnya. Kemudian setelah semuanya dikonsider, coba kalian buat sediaannya. Buat sediaannya berarti bikin dulu larutan daparnya, kemudian baru dimasukkan ke larutan obat. Kemudian misalnya sediaannya sudah selesai, tentukan pH dan kapasitas daparnya menggunakan pH meter sesuai atau tidak dengan target kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Cukup jelas semuanya? Ibu, maaf, boleh diulang yang perhitungannya? Oke, perhitungannya. Jadi yang pertama itu kalian akan menentukan konsentrasi dapar, akan menentukan komponen dapar dan berapa konsentrasinya yang dibutuhkan untuk sediaan kalian. Pertama, kalian kan tentukan dulu pH larutannya. pH larutannya ditentukan berdasarkan tadi kelarutan dan stabilitas zat aktifnya. Setelah ditentukan pH larutannya, kalian pilih pKa dari larutan daparnya. Kalian butuh pKa berapa? Berarti kan yang semirip mungkin dengan pH larutan kalian. Setelah dapat pKa-nya, dapat pH-nya, berarti kalian sudah dapat kan ya, mau menggunakan dapar apa. Misalnya kalian mau bikin pH 7,4, mau sesuai dengan pH darah. Berarti misal kalian mau pakai pKa 7,21. Oke, berarti komponen daparnya sodium fosfat dan disodium fosfat. Oke, sudah ada komponen daparnya. Kemudian kalian hitung perbandingan konsentrasi garam per asam. pH-nya sudah dapat, pKa-nya sudah dapat. Nanti kalian dapat nilai garam per asam. Oke. Nah, garam per asam ini nanti kalian keep dulu. Kemudian selanjutnya kan tentukan kapasitas daparnya ya. Oke, kalian sudah dapat mau pakai dapar apa, sudah dapat rasionya, kemudian kalian tentukan kapasitas daparnya. Kapasitas daparnya misalnya kalian maunya 0,5. 0,5 berarti dimasukkan ke sini, 2,3, C-nya ini bisa kalian ganti jadi misalnya kita ambil di sini deh. Kapasitas daparnya kalian yang tentukan kan ya, sesuai dengan mau diadministrasikan di mana, misalnya maunya 0,5. 2,3 kali C kali nilai KA kalian udah punya kan ya? Sudah punya dari PKA tadi tinggal di antilog. PKA itu kan artinya min log KA. Untuk dapetin KA berarti tinggal di antilog, ya kan? Tinggal di antilog, nilai KA dapat, nilai konsentrasi H+ dapat, tinggal di antilog dari nilai pH per KA plus konsentrasi asam di kuadratin. Nanti di sini akan dihasilkan suatu angka kan ya.
karena nilai Ka tahu, nilai H plus juga tahu. Misalnya dapat 4 misalnya ya. Berarti di sini dari persamaan kapasitas dasar ini kalian bisa dapat nilai C, ya kan? Nilai C berarti tinggal 0,5 bagi 2,3 bagi 4. Katakanlah misalnya 1,2 misal. Nah, dari persamaan yang awal tadi, nah, dari persamaan ini kan kalian mendapatkan hasil misalnya pH-nya 7,4 tambah ini pKa-nya misal 7,21 ditambah log garam per asam. Nah, nilai log garam per asam kan yang mau kita cari ya. Itu log garam per asam sama dengan 7,4 kurangi 7,21 kan ya. 0,2. Nanti tinggal di antilog, maka kalian dapat persamaan garam per asam sama dengan 0,2 di antilog. Ya katakanlah misal 10 pangkat min 2 ya. Sorry, susah angkanya. Misalnya di antilog dapat 1,2. Maka garam sama dengan dikali silang asam kali 1,2. Ya kan? Konsentrasi ini adalah konsentrasi total garam